Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi hari ini tanggal 27 Oktober 2023, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kasih-Nya Tuhan luar biasa. Hari-hari kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena hari-hari kita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam keselamatan dari Bapa kita Tuhan Yesus. Untuk itu kita selalu perlu Tuhan. Jangan ada celah, tapi tiap hari, tiap saat hati kita melekat dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan atas kemurahan Tuhan, kita akan baca Sakaria pasal 12 ayat 1 sampai 14. Satu pasal penuh kita baca pada pagi hari ini. Dengan firman Allah katakan, negeri itu akan meratap. Setiap kaum keluarga tersendiri, masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Itu mari setiap pribadi kita butuh Yesus. Suami, istri, anak-anak, setiap jemaat Tuhan, setiap para hamba Tuhan, setiap kita pribadi-pribadi, kita butuh Yesus. Memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan dan melangkahlah bersama Yesus, selaras dengan firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 487. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Selamanya ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, haleluya, segenap hidupku. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Ku tuh perlu Engkau Bapa, senang dan susah, haleluya. Ku perlu Dialah Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan selamanya. Ku perlu Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah Yesus. Di luar Yesus kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, untuk itu kita perlu. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Amin, haleluya. Senang dan susah, ku perlu Dialah Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi
di segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Engkau Bapakku. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Tuhan Yesus yang ku cintai, ku mau setia dan taat. Ampunilah semua dosa dan salahku. Bawa aku Tuhan Yesus selalu dalam kebenaran-Mu, sampai ku masuk surga. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa. Pagi ini kami haus akan firman-Mu. Firman-Mu sempurna. Haleluya. Ku bawa, ku simpan firman-Mu di dalam hatiku Tuhan Yesus, supaya ku tidak berdosa kepada-Mu Bapa. Sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Honyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya senantiasa sehat di dalam perlindungan dari Bapak kita Yesus. Oleh itu kita butuh Yesus. Firman Tuhan katakan tadi dalam Yohanes 15 ayat 5. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oh amin. Ya, nanti kita baca bahwa nyawa kita datang dari Tuhan. Tidak bisa apa-apa saudara. Apa yang kita sombong-sombongkan? Takut sama Tuhan. Belajar kita takut sama Tuhan selagi kita hidup. Kalau Tuhan sudah panggil, sudah mati, dengan kata lain, nggak bisa berbuat apa-apa sudah. Selesai tugas kita. Mumpung kesempatan masih ada, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Yaitu butuh pimpinan Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di ayat ke-6. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian kumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Wah, ngeri saudara. Kalau diulah Yesus, ujung-ujungnya apa? Kering kita, rohani kering, jasmani kering. Dikumpulkan orang, nanti dibakar saudara. Ya, oleh itu mari kita mau tetap di dalam Tuhan. Ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kalau hidup kita selaras dengan firman Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kita, Dia sanggup memberkati saudara. Amin. Ya, karena janji Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, ini firman Tuhan. Ini pegangan kita bersama, ini janji Tuhan. Oh, luar biasa saudara. Di dalam Yesus ada janji Tuhan yang kekal. Janji Tuhan itu ya dan amin. Imani firman Tuhan dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Hidup itu firman Tuhan. Ya sudah, artinya hidup di dalam firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Segala kebutuhan keperluan kita Dia akan cukupkan karena Dia maha kaya. Emas perak milik Tuhan dalam HG 29, emas perak milik Tuhan. 1 Korintus 10:26, bumi dengan segala isi milik Tuhan, semua milik Tuhan. Roh kita milik Tuhan, nyawa kita milik Tuhan. Nanti kita baca. Ya, oleh itu mari kita senantiasa bersama dengan Yesus. Mari kita baca Zakaria pasal 12
ayat 1 sampai 14, kita baca demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Coba, diciptakan roh dalam diri manusia. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2, manusia diciptakan dari debu, tanah, tidak bisa apa-apa, mati, masih belum bisa apa-apa, menjadi makhluk yang hidup karena Tuhan yang memberikan nafas. Saya mau baca. Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lihat sudah, ada dua hal ya. Yang pertama, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Waktu menyembah dari debu tanah, manusia masih mati, saudara. Dari debu tanah supaya kita sadar bahwa kita dari bawah. Kita tidak arti apa-apa, debu tanah kita injek-injek, tidak ada arti. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi malam, domba yang akan disembelih, kita tidak ada arti apa-apa. Tidak ada punya nilai apa-apa, saudara. Di luar Tuhan kita nol besar. Maka dikatakan kita dari debu tanah. Tapi yang kedua, diembuskan nafas hidup ke dalam hidung kita. Demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita menjadi makhluk yang hidup, jangan sombong. Itu karena Tuhan yang memberikan kehidupan. Ya, kalau Tuhan tidak memberikan kehidupan kita, seperti tadi firman Tuhan katakan, dibuang keluar, dibakar kering, tidak bisa arti apa-apa. Maka dikatakan sini, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Dan nanti akan kembali, saudara, kalau kita baca dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan jiwa ini. Kita menjadi semula, menjadi tanah, menjadi debu, dan debu menjadi tanah seperti semula. Tapi roh kembali kepada pencipta Tuhan. Maka kita takut sama Tuhan ya. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Supaya kita tidak boleh sombong, tidak boleh sembrono, tidak seenaknya ya. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi seorang gembala gembalakan domba dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena domba gembala yang agung, gembala agung Tuhan Yesus, dan kita gembala kecil diizinkan Tuhan kalau tidak dicabut sama Tuhan. Takut kita sama Tuhan. Ayat yang kedua, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Wah, saudara, Yerusalem dikepung. Ini sudah dinubuatkan oleh Sakaria. Ya, 2500 tahun yang lalu ini. Ini Sakaria nubuatan 500 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir. Dari sekarang sudah tahun 2000 kan. Berarti 2500 tahun sudah dikatakan Israel, Yerusalem dikepung. Dan ini tertulis pula di dalam Lukas 12 ayat 21. Saya mau baca Lukas pasal 12, Lukas 21 ya. Lukas 21 ayat 20. Demikian firman Injil Lukas 21 ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat, saudara. Maka persiapkan diri kita untuk kita berdandan jadi seorang wanita mempelai Tuhan, supaya jubah kita diperbarui seperti kemarin yang saya terangkan waktu berapa yang lalu. Supaya kita harus pakai pakaian pesta, pakaian rohani kita. Tidak boleh pakaian kita compang-camping hidup dunia yang tidak berkenan sama Tuhan. Ya, kita mempersiapkan diri. Terus berikutnya ya, ayat 3. Ya, sekarang pasal 12 ayat 3. Maka pada waktu itu akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Wah, lihatin sudah. Ini perang Hamas ya, lawan Israel. Saya lihat informasi ya, China juga menurunkan kapal induknya itu. Karena Amerika juga mengirim kapal induknya. Ini kalau sampai terjadi perang, saudara, ya, itu Hizbollah, ya, Lebanon sudah mulai nyerang, Suriah semua ribut. Nanti kalau sampai Iran ikut juga nyerang Israel, ya pasti akan berapa negara, saudara. Dan ini terus terang kata segala bangsa di bumi akan berkumpul melawan ini karena mereka akan mengambil Yerusalem, saudara. Itu firman Tuhan sudah digenapi. Ayat yang keempat. Pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggalnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuat mataku, tapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Kuda-kuda bangsa, orang-orang jahat semua, termasuk iblis semua, saudara. Ya, akan melawan Tuhan nanti, saudara. Ya. Ayat yang kelima,
Sesudah itu kaum-kaum Yerusalem akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam mereka. Oh dahsyat, janji Tuhan, Yerusalem silakan dikepung. Diizinkan sama Tuhan supaya Israel bertobat. Tapi ingat, begitu bertobat, Israel kembali kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan saudara. Kan Yerusalem akan dibela sama Tuhan. Penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan. Oleh karena apa? Siapa? Ada Tuhan. Ya, semesta alam mereka. Oh dahsyat. Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Maka pentingnya kita bersama dengan Tuhan. Ada janji Tuhan. Terus kita baca ayat 6. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu. Dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir kandung. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Amin. Apalagi Tuhan akan ciptakan Yerusalem baru. Memang saudara ya, Yerusalem ibu kota Yehuda saudara. Kalau bangsa Israel sudah saya katakan sejak Raja Salomo wafat dipecah menjadi dua saudara. Yang bangsa Israel yang utara, kerajaan utara dan selatan ya. Yang utara itu namanya Israel, yang selatan Yehuda. Yerusalem itu ibu kota Yehuda. Kalau ibu kota kerajaan Israel yang utara itu Samaria. Maka dikatakan di sini ada katanya Yehuda, saudara. Ya. Terus ayat ke-7, Tuhan kan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah Yehuda. Nah ini kemah Yehuda. Karena itu bangsa Israel yang ini Yehuda, saudara ya. Supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Jangan sombong ya. Tetapi takutlah kepada Tuhan. Karena semua itu milik Tuhan ya. Terus berikutnya. Ayat 8. Pada waktu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem. Dan orang tersandung di antara mereka pada waktu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah. Seperti malaikat Tuhan yang menghargai mereka. Amin. Tuhan jaga lindungi bangsa Israel Yerusalem. Yaitu bagi kita semua yang cinta Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Maka Tuhan janji. Tuhan akan lindungi kita. Ayat yang ke-9. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Ini janji firman Tuhan, bukan kata saya. Semua bangsa yang nanti menyerang Israel, Yerusalem akan dihancurkan. Nanti pada waktu dikepung, Israel mengalami kesulitan. Begitu dia berteriak minta tolong, "Ye Mesias, aku percaya kepada Engkau Yesus." Dia bertobat, baru Tuhan turun tangan, saudara. Turun tangan, selesailah. Itu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ini firman Tuhan satu persatu digenapi. Kita melihat saja. Yang penting mari kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratap dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangis dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Amin. Nanti saya mau bacakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Meratap saudara. Pada waktu itu ratapan Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Imon di lembah Megido. Lembah Megido, lembah peperangan saudara. Seperti Hamahedon ya. Negeri itu akan meratap. Setiap kaum keluarga tersendiri. Kaum keluarga keturunan Daud tersendiri. Dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri. Dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri. Dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga Simei tersendiri. Dan istri mereka tersendiri. Ayat 14 yang terakhir. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal. Setiap kaum keluarga tersendiri. Dan istri mereka tersendiri. Artinya setiap kita tanggung jawab pribadi sendiri-sendiri. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 30. Nanti akan terjadi ratapan. So, lihat ini. Ya, Matius 24 ayat 30. Maka pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. So, lihat ini. Semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Amin saudara. Semua akan meratap saudara. Seperti dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan lagi. Yang saya janji tadi. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah. Ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Ini seperti firman Tuhan. Dinubuatkan oleh Zakaria. Akan meratap semua. Bahkan yang mereka tikam. Mereka kata firman Tuhan tadi. Akan meratap. Mari. Sebelum terjadi. Lebih bagus kita meratap saat ini. Nangis kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Aku mau cinta Yesus. Aku mau dekat dengan Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya sumber kekuatanku. Ku perlu Tuhan.
Amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Setiap waktu, amin, haleluya, di senang dan susah, amin, haleluya, ku perlu Dia, Yesus, ku perlu Tuhan selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus tolong pimpin hidupku selamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Berjaga dan berdoa. Sebelum kita beraktivitas, mari tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Janji Tuhan di ayat yang ke-8, pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem. Demikian kita semua di dalam perlindungan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, haleluya. Amin.